Baik, kita mulai. Ini sudah terlalu lawas. Alhamdulillah. Mohon maaf kabel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang online bisa dengar? Bisa Pak, bisa. Mohon maaf, tadi saya sudah siap di sini, tapi karena dipanggil oleh Bu Ketua, jadi saya harus ikut ke ruangannya beliau dulu sebentar. Jadi saya mohon maaf ya. Iya Pak, iya. Ini tadi saya mau sudah coba share screen dari apa namanya PPT-nya dan juga dari PDF-nya kayaknya bermasalah. Tapi saya coba sambil perlihatkan lewat ini ya, lewat apa namanya ini. Nah, ini saya kamera depan nggak belakang. Sini kameranya, ganti kamera. Nah itu kawan-kawan itu. Nanti slide-nya kawan-kawan yang online lihat di layar ya. Nah, baik saya coba lihatkan dulu. Jadi saya tidak share screen lewat Zoom meeting karena bermasalah masih saya kurang ingat ini anunya. Apa yang terjadi dengan Zoom meeting ini kadang-kadang bisa seperti itu. Baik, kita masuk ke pertemuan awal ini ya. Saya terus terang kayaknya pertama kali ketemu dengan kawan-kawan SI. Walaupun mungkin di waktu PKKMB dulu pernah kita bertemu, tapi saya sekadar pemateri pada saat entah lupa apa tidak, tapi harusnya pernah ketemu sekali pada saat itu paling tidak. Ataupun ini ada feedback. Matikan volumenya dulu ya. Nah, baik. Oke, jadi mata kuliah ini dibebankan ke saya karena saya dulu pernah ngajarin tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kawan-kawan eh, lihat di pangkalan data itu mungkin sempat ada tercatat di awal 2019 semester ganjil 2019 itu saya mengajar juga mata kuliah yang sama kecerdasan buatan. Dan kalau saya mengajar kecerdasan buatan itu memang saya mengarahkannya ke jaringan saraf tiruan atau neural network. Jadi jaringan saraf tiruan itu salah satu yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk keperluan membuat mesin yang kemudian bisa berpikir dan bisa ya kalau sekarang yang lagi tren misalkan ChatGPT, ada Pilot, ada Copilot, ada Gemini gitu kan, macam-macam ya. Kawan-kawan kayaknya sudah tidak asing lagi nih dengan ChatGPT. Kalau mau bikin apa atau bertanya apa, ChatGPT bisa bisa bantu gitu. Termasuk kita juga nanti seperti itu. Tapi kita menurut pengalaman sementara ini menggunakan ChatGPT dari tahun 2022 ya. Saya kenalnya itu baru tahun 2022. Karena memang kebiasaan buatan yang kami kerjakan ini dulu itu murni kita buat sendiri, tidak menggunakan ChatGPT. Jadi codingnya coding sendiri. Kemudian nanti kita dapat bantuan dari aplikasi MATLAB namanya. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu ya, karena seperti biasa di awal pertemuan ini kita harus melakukan kontrak kuliah ini sesuai dengan syarat dari rancangan pembelajaran semester dari prodi ya. Jadi seperti biasa ini saya kira Anda sudah khatam semua nih ya. Ya, nanti sambil jalan ini sambil dibaca saya coba sambil buka sistem presensi untuk kemudian melihat kawan-kawan dan ini bisa di-freeze kan. Presensi kawan-kawan ntar ya. Ini sudah touch screen ini. Saya tadi bingung pencet-pencet kok enggak ini. Picture advance. Karena remote-nya saya tidak diberi nih. Ntar ya. Oh enggak ada. Picture mode. Alhamdulillah. Enggak usah. Daripada kita bingung nyari-nyari remote-nya kan. Kita perlu kenalan dulu ya sebentar. Paling tidak saya kenal kawan-kawan semua dulu. Beberapa di antaranya mungkin pernah ketemu tapi secara formal tidak pernah berkenalan. Jadi memang karena keterbatasan jumlah mahasiswa SI di tempat kita ini, jadi akhirnya saya tidak dibebankan lagi untuk mengajar prodi SI di beberapa semester terakhir.
Jadi hanya dosen-dosen SI yang memang murni ya. Di SI ada Bu Lydia, ada Bu Eka, misalkan ada Bu Dwi, Bu Fatimah, yang kemudian mengajar murni di SI, atau juga ada Pak Husen. Nah, kalau saya kebetulan karena memang berada di home base-nya TI, jadi saya mengajar kebanyakan di TI. Padahal dulu itu juga banyak saya mengajar di SI karena memang kita dulu mahasiswanya lumayan banyak. Ya, sekarang mungkin masih sudah mulai sedikit ya ini. Bentar. Ini bukan, benar ya? Terus ini tercatat ada 25. Mungkin yang hadir beberapa ya di antaranya. Nanti saya buka dulu ini. Baik, kita lihat dulu dan berkenalan satu sama lain. Mungkin yang online tadi ada beberapa ya, saya tidak eh, kalau share screen ke sini bisa nggak? Silakan masuk. Nah, yang online mungkin bisa. Iya, silakan. Nah, kan kalau saya share screen dia kedap-kedip gini. Nah, mohon maaf yang online saya tutup share screen-nya ya karena share screen-nya bermasalah nih. Jadi mohon maaf nanti kawan-kawan yang online bisa lihat ini ada kawan-kawan yang sudah di sini. Nah, ini dia. Mohon maaf kalau backlight ya. Ini sekali lagi Prodi tidak menyediakan fasilitas untuk kelas hybrid. Jadi saya terpaksa bawa hampir setiap semester itu saya pasti bawa kamera, bawa handphone bisa bawa ya, tripod bawa, kemudian perlengkapan kabel dan lain-lain itu saya bawa sendiri. Karena apa? Karena Prodi tidak menyediakan. Seperti itu. Padahal ini kan kelas hybrid ya, harusnya kelas hybrid itu seyogianya disediakan fasilitas yang kemudian bisa mahasiswa yang online bisa ngelihat, yang offline bisa ngelihat yang online. Seperti itu. Mungkin yang offline bisa ngelihat yang online, tapi yang online tidak bisa ngelihat offline. Kenapa nggak tidak ada? Yang mana? Ya, yang itu juga kan. Maksudnya minimal melihat manusia secara apa namanya namanya lah paling tidak gitu ya. Karena kadang-kadang mahasiswa disuruh ini yang online terutama nih yang offline katanya mau ngelihat mahasiswa yang online. Coba dihidupkan sebeberapa detik. Karena saya pun nanti ketemu di jalan saya tidak tahu karena tidak pernah ketemu yang online ini. Apalagi mereka dari awal gitu kan. Tuh kan nggak ada yang respon kan. Jadi ini yang online, yang offline ini kawan-kawannya siapa namanya? Hmm? Marcel ini ingin lihat katanya kawan-kawannya, walaupun sudah kenal kan, tapi masih penasaran apakah masih ada. Nih, kenapa hilang nih? Bukan? Ini yang saya tidak terlalu suka dengan kelas hybrid. Kenapa? Karena kadang gangguan internet, gangguan koneksi segala macam itu bermasalah. Ya, tidak ada jaminan di tempat kita bahwa koneksi itu bisa lancar. Kalau saya kadang-kadang itu harus menggunakan hotspot sendiri atau saya gunakan data sendiri di sini. Untuk kemudian bisa, iya, sudah paham kan? Sekarang ini yang online. Iya, nanti nanti protes ya kita ya. Nah, ini sudah sudah saya pindah ke data. Jadi kawan-kawan bisa ngelihat tuh. Tapi karena posisinya apa namanya menghadap ke cahaya, jadi agak seperti siluetnya kawan-kawan yang online ngelihat yang offline. Yang offline katanya tidak bisa ngelihat yang online karena yang online tidak membuka kameranya. Oke, itu tidak bisa memaksa karena kadang-kadang mahasiswa alasannya banyak. Datanya lah, ininya lah, jaringannya lah gitu ya. Oke, jangan dipermasalahkan itu. Kita sekarang apa yang ada saja ya. Baik, sekarang saya tidak ingin mengabsen satu-satu atau mempresensi satu-satu, tapi hanya kenalan saja. Kalau tadi Marcel sudah memperkenalkan dirinya, mungkin sampai akhir semester saya ingat, yang itu Marcel. Yang itu Marcel. Ini ada Marcel yang lain ya. Karena kalau kelas yang lain itu ada yang Rizky-nya banyak. Yang perempuan ada, yang laki-laki ada. Kali ini kita lihat ya. Baik, Muhammad Nazarudin mana? Nazarudin tidak ada. Atau di online? Saya tidak bisa sharing sambil-sambil nih, karena yang online ini ketutup sama ini. Baik, lanjut Ahmad Faisal Al-Wafi. Izin PKL. Nurul Erianti. Nurul PKL juga. Muhammad Reza. Ah, ini Reza. PKL Pak. Oh, PKL. Yang nyahut siapa? Nurul. Oh, Nurul. Kok bisa ikut Zoom meeting? Lagi ngapain di situ? PKL. Oh, iya ini Nurulnya nih. Baik, saya mohon maaf ya Nurul tidak bisa. Ini sebenarnya tadi saya bisa hadapkan ke ini. Karena share screen-nya saya kurang tahu. Kadang-kadang Zoom meeting itu seperti itu ya. Zoom meeting berbayar saja seperti itu kadang-kadang. Jadi di share screen dia agak-agak apa namanya nendang-nendang, nolak-nolak gitu.
Jadi mohon maaf nanti yang pada saat masuk ke slide-nya saya akan hadapkan kamera saya itu ke papan tulis. Baik, lanjut ke Salmah Ria Isyah. Ada Pak, Ada. PKL juga, Salma. kelas online Pak. Oh, kelas online. Oh, sini warnanya merah. Oh iya benar. Sini warnanya merah ya, oke. Baik, langsung Aprisia Kristi Zamuela. Ada. Lanjut Abdurrahman. PKL juga. Tadi ini siapa ya? Nur PKL. Enggak, sebelahnya si Marsha tadi siapa? Wafi ya? Hah? Apa? Oh, Muhammad Reza. Salah. Tuh kan, salah kan? Oke, mohon maaf ya. Reza. Lanjut si Sayyid Ahmad Nizar Aulia. PKL juga. Kemudian Ahmad Fauzi. Lutfina Kartika. Nur Fitriana. Online nih, masih. Ada Pak. Ya. Andi Muhammad Alfiansa. Alfi Mansyah. PKL. Muhammad Ghazali Rahman. Oke, oke. Nanti presentasinya saya buka tetap. Iya. Iya. Kayaknya yang paling ditakuti mahasiswa itu kalau dosen tuh ngabsenkan satu-satu terus diisikan manual gitu ya, gitu kan biasanya itu. Karena kalau diisikan manual itu mahasiswa, saya ini kan hadir. Ya, kalau saya sih nggak terlalu. Jadi beda-beda ya. Lanjut, tadi sudah sampai mana? Muhammad Ghazali tadi ya? Heri Yantoni. Heri Yantoni. Biasanya kan Herianto nih gitu. Nih Heri Yantoni. Iya beda-beda ya, nggak apa. Ya Arfan Maulana. Oke ya sedikit lah itu presetan deh ya, presetannya dari Arman Maulana. Enggak. Ada beda. Arman dengan Arfan itu beda artinya ya. Ahmad Syarif Waltoni. Panggil, panggilannya siapa Gibran? Oh, saya kira tadi. Nah itu kayak kawan saya dulu namanya Suyanto. Tahu nggak panggilannya siapa? Nama kawan saya dulu Suyanto. Panggilannya siapa? Alek panggilannya. Oke. Ya, tadi tuh si Syarif Tony. Kita panggilnya yang lain aja ya, Ton aja ya, Tony ya. Tony Stark gitu. Tony Stark. Bahasa Inggrisnya agak ini. Baik, Muhammad As'ad. As'ad. Wah, ini harus benar nih nyebutnya nih. Kan huruf Ain itu ya. Salah-salah makhrajul hurufnya beda arti itu. Kan kalau orang biasa nyebutnya Muhammad Asad gitu. Beda tuh. As'ad dengan Asad kan beda. Asad itu singa, As'ad itu kan beda ya. Baik, lanjut Abdul Halim. Tadi sekali topik Pak tahu kayak Pak Topik Nijami ya, mana ya, mirip. Ingat Pak Topik Nijami tahu? Oh, mirip nggak dengan si Halim? Mirip kan? Mirip. Apalagi pakai kacamata. Oh iya beda orang tua. Oke. Lanjut. Oh ya Andika Azhar Al Kubro. Wah, ya kan Al Kubro ya. Besar nih berarti ini. Kalau orangnya kecil Al Sugro berarti ya. Iya, anu. Si Azhar. Tapi jangan diplesetin ya, kobra ya. Ini beda ya. Kan kan bahasa Arabnya kan kubro, bukan kobra. Kubro. Kubro itu artinya besar kan? Kalau kobra itu ular. Ya, beda ya. Orang tuanya pasti punya punya maksud artinya jadi orang besar gitu kan maksud. Baik, Siti Nafisah. M Irwin Pajrin. Pazrin harusnya bahasanya Pazrin bukan Pajrin. Oke, lanjut lagi Nur Indah Wulansari. Ini si Indah dengan si Nafisah. Saya mengingat-ingat dulu Nafisah tuh tokoh apa ya? Siapa Nafisah? Tahu nggak Nafisah itu? Kan tokoh Islam terkenal Nafisah. Sayyidatun Nafisah. Nanti cari tahu ya. Ada maksudnya orang tua kenapa memberikan nama itu. Tadi Nur Indah Wulansari. Muhammad Ahdi Maulana. Adi. Ya enggak kalau saya kayak gini itu kabur. Jadi kalau kalau saya mau ngelihat jauh harus gini. Karena kacamata progresif
Dulu saya punya kacamata yang kalau lihat atas tuh jauh, kalau lihat ke bawah itu baca. Tapi nggak enak. Nah, ini si Marcel berarti kacamatanya minus ya berarti ya? Atau silinder? Silinder berapa? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Beda dengan saya. Saya silindernya kanan. Kalau bahasa kampungnya apa ya? Tapi nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Lanjut saja. Marcel Mart Bangsa Padang. Oh, dari mana nih Marcel? Dari Padang. Dari Kaltim. Aslinya orang tuanya Kaltim dua-duanya. Hmm. Oh, sini lagi. Jadi bahasanya bahasa Banjar berarti ini. Oke. Marcel ya, bukan Marcel ya. Tapi ada Mart lagi diulang atau ada dua tuh. Marcel, Mart, Bonga, Banga, Banga, Padang. Hmm. Iya ada anunya berarti ada maksudnya tuh. Ya nggak apa-apa. Orang tua pasti punya punya alasan kenapa memberi nama yang terulang. Baik lanjut. Nandiniyah Amini Dewi Salwa. Ada? Oke, di Zoom. Oh izin. Nanti suruh isi aja ya presensinya ya. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, enggak ya. Nama-namanya Bapak mohon maaf suara Bapak tidak ada. Sekarang sudah ada suara saya yang online? Halo, Ada, halo. Pak. Ada Pak, ada. Oh, ini di saya sudah 100% ini volumenya ini. Baik, saya lanjut ke slide lagi. Saya hadapkan ininya ke kok ini? Ini. Oh, tutup ini. Nah, tuh ini dia nih susahnya nih kalau saya hadapkan dulu ke situ. Mohon maaf kalau agak kabur ya kawan-kawan yang online. Saya sudah berusaha menggunakan mikrofon YouTuber nih. Maksudnya, maksudnya kalau saya jalan-jalan itu kan, ada YouTuber juga di sini. Siapa? Halim sama Arkan. Marcel apa Marcel game? Oh, salah. Baik. Dulu dulu ada juga yang anu yang apa namanya mahasiswa yang itu. Lupa saya nama ininya nama kanalnya. Mana? Bisa jadi ya itu ya. Hmm, terkenal. Ada juga kemarin yang baru lulus itu subscribe-nya lumayan banyak 13.000. Mau 13 juta, 13 juta. Enggak laki-laki. Kalau yang perempuan siapa? Yang namanya siapa? Hmm. Jadi harusnya itu yang kemudian oleh ini ya, oleh kampus maksud saya yang diekspos. Jadi kalau misalkan kampus mau promosi secara ya gratis dalam tanda kutip gitu ya, itu minta ke kawan-kawan mahasiswa yang sudah punya subscriber banyak, sudah punya follower banyak di IG, di Twitter, di TikTok itu apa namanya? Follower ya. Kalau IG kan kalau kalau YouTube kan subscriber, kalau TikTok follower ya, IG follower. Apa namanya X atau Twitter itu follower juga ya. Ya, jadi maksud saya gitu. Jadi di daftar atau di data kemudian mahasiswa-mahasiswa yang punya follower, punya ini banyak, punya subscriber banyak, dimintalah gitulah untuk mempromosikan kampus kita. Baik, lanjut lagi ya. Jadi kawan-kawan yang online juga coba sambil diperhatikan yang ada di situ. Di jatahnya prodi kita itu ini kayaknya itu terlalu jauh nih. Kalau berkenan maju ke sini ya. Saya kayak kayak menjaga jarak sekali gitu. Ini kan bukan corona lagi gitu. Tapi kalau saya aja yang maju sini. Nah, di sini. Silakan. Ya. Nah, jadi ini Reja, Arkan, Marcel, Kubro, kan Reja, Reja ini. Itu di Halim. Halim mana? Halim.
Ya, ya. Kayaknya lebih gampang deh ngapalinnya sedikit-sedikit. Tapi karena Marcel yang pertama memperkenalkan diri, Marcel yang paling terkenal. Renaldi juga, Pak. Yang Ya, paling terkenal Renaldi, Pak. siapa Renaldi? Yang mana Renaldi? Ada, Pak, ada, Oh, Pak. di Jo. Jujur, Ya, Pak. Renaldi sekali-sekali masuk offline ya, jangan online terus. Siap, siapa, siapa? Siap, Ah, siap. ini dicari Marcel ini kan. Nanti Marcel yang terkenal. Siap, Pak, siap. Oh iya. Ya ini mohon maaf, ini tidak bisa nampilkan yang itu. Baik, kalau secara apa namanya jadwal itu kan 3 SKS. Ya 3 SKS ya. Tapi saya kemarin nanya ke Prodi, Bu, itu 3 SKS betul-betul di kelas 3 SKS? Enggak, Pak. 3 SKS itu 2 kelas teori, nanti mahasiswa diberikan waktu satu kelas 1 jamnya itu atau 50 menitnya itu untuk praktikum di sini, di kelas ini. Karena kalau mereka menjatuhkan lagi, karena nanti takut tabrakan dengan jadwal yang lain. Jadi untuk menyinkronkannya dan untuk mempermudah proses penjadwalan di Prodi, mereka jadwalkan praktikumnya langsung setelah ini. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita di berikut-berikutnya pertemuan itu ada coding program yang harus dipraktekkan, harus dicoba. Karena kan kalau saya menunggu harus satu orang dan semua orang nunggu selesai dulu kan lamaan. Jadi karena misalnya kan sini selesai, saya contohkan saya pindah lagi ke program yang lain. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu kasusnya, nanti kawan-kawan yang mohon maaf akselerasinya tidak terlalu kencang, itu bisa mengulangnya, bisa praktikum lagi di atau SKS berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi kita dijatah untuk pertemuan teori ini 2 SKS. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu ini sudah saya tulis belum? Oh sudah, ya, sudah ada tulisannya di situ. Nah kemudian nanti kita biasa tugas individu, tugas kelompok itu saya tidak perlu sebutkan. Ada UTS juga ada UAS. Nah ada pertanyaan dulu terkait dengan kontrak ini. Dan kemudian nanti presensi biasanya saya buka kadang pada saat ini, kadang setelahnya. Jadi tolong ditunggu saja. Kadang saya lupa dan tolong diingatkan. Kalau misalkan sampai nanti berakhir kita pulang itu saya belum buka presensinya. Kayaknya ini belum saya buka deh kayaknya. Lupa saya tadi. Nanti si siapa tadi namanya? Nafisah ya, Nafisah. Nafisah atau yang lain tolong diingatkan. Karena kadang-kadang saya lupa pada saat sudah sampai rumah dengan WA, Pak, presensinya belum dibuka. Oh, astagfirullahaladzim, lupa saya. Nanti diisi. Nah, kemudian untuk saya kelas saya sih tidak terlalu saklek seperti dosen yang lain lah. 15 menit atau 5 menit sebelumnya harus hadir, itu tidak. Karena pengalaman saya secara pribadi pun waktu kuliah S1 dulu itu saya setengah jam telat itu dosennya tidak pernah ngusir saya. Tidak pernah dalam sejarahnya saya diusir dosen karena telat gitu. Karena telat 5 menit sampai setengah jam pun biarkan aja masuk aja. Artinya apalagi zaman sekarang ini kan saya biasanya kalau sudah kuliah seperti ini itu saya rekam. Kemudian saya upload ke channel YouTube saya biasanya. Untuk dokumentasi anak cucu saya paling tidak gitu. Atau misalkan nanti kalau kawan-kawan mahasiswa yang kebetulan tidak bisa hadir tapi ingin tahu materinya itu kan bisa ngeliat lagi rekamannya. Ini kan saya rekam tadi kayaknya oleh hostnya direkamnya ke cloud. Saya matikan, saya pindah lagi ke komputer saya. Karena kalau ke cloud itu nanti ngambilnya agak susah. Susah ya. Sulit. Ya, kadang-kadang kebelibet ya. Kalau sulit itu jadi susit. Nah, jadi saya rekam saja ke komputer saya. Nanti setelah saya upload, saya hapus yang di komputer saya. Paling tidak di YouTube-nya kan masih ada. Nah, nanti ada kok. Saya biasanya aktif mengupload apa namanya konten untuk pembelajaran atau kuliah itu di YouTube. Mungkin dari sekian banyak dosen Muslim Banjar Baru, mungkin saya yang paling aktif mengupload di YouTube itu saya. Yang konten ini ya, konten kuliah ya. Yang lainnya mungkin konten-konten yang lain ada. Ada Pak Khairullah itu juga konten beliau ngajar kadang-kadang di upload. Nah, saya kemarin itu sempat usul juga kalau bisa sih sebenarnya semua konten apa namanya pengajaran di kelas itu kan sebenarnya ada kameranya nih. Loh. Tapi ini bukan saya yang kendalikan di server sana. Nah, jadi ini kan untuk keperluan pembelajaran jaringan. Ini Bardi. Nah, jadi harusnya terekam semua harusnya. Kan sini kan punya channel tuh. Masalah kemudian itu di unlisted, oh di unlisted ya, atau di private gitu videonya nggak apa-apa, tapi terekam semua. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, oh ini ada apa namanya dosen yang misalkan yang nakal dan tanda kutip ngakunya masuk tapi ternyata itu kan ada buktinya. Kalau saya kebetulan kan gini, kalau misalkan apa namanya mengajar itu selalu saya coba dokumentasikan untuk kemudian itu tadi kadang-kadang ada tugas-tugas yang saya minta tolong tonton video pembelajaran kuliah yang kesekian gitu dibuat gini. Atau misalkan itu ada kuliahnya di mana sudah sempat saya ajarkan di mana buktinya ada di kuliah nomor sekian gitu ada ya. Jadi saya memang
sejak pandemi terutama 2020 itu kemudian mengaktifkan diri merekam semua kegiatan karena terutama pas pandemi itu kan saya hanya di rumah saja tidak ke kantor tidak ke kampus tidak ketemu mahasiswa ketemunya secara online kadang-kadang seperti tadi misalkan mahasiswanya hanya menghidupkan tidak suaranya aja paling dihidupkan ya Marcel ya kameranya tidak dihidupkan baik sampai sini dulu si Nafisah. Satunya tadi siapa? Sari, Dewi. Indah ya, salah. Baik, lanjut. Halim? Nah, terkait dengan saya sendiri tadi saya sudah saya set. Hati-hati nanti ya kalau lewat ya, ketarik kabel ini. Secara akademis, ada yang mau minum? Ada minum? Arkan? Reja? Kubro? Marcel? Lo sudah hafal banyak kan ya kan? Karena ada yang minta izin Pak, mohon izin minum ya daripada minta izin belakangan, mending saya tawari duluan kan. Ada minumnya nih. Baik yang online, ya jelas yang online bisa minum ya. Bisa kadang sambil tiduran. Baik lanjut. Secara akademik saya memang sudah mengajar di SIMIK Banjarbara itu sejak 2004. Halim umurnya berapa? Nah, hanya lebih tua 1 tahun Halim daripada umur saya mengajar di sini. Jadi sudah 20 tahun saya ada di sini. Tidak terasa ternyata saya mengajar itu dari September 2004 sampai sekarang. Jadi kalau September ini 2024, ya kurang lebih 20 tahun. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan status saya di SIMIK Banjarbaru itu adalah, ada yang tahu PNS DPK itu apa? PNS DPK itu PNS yang kemudian dosen PNS ya maksudnya ya, yang kemudian ditugaskan mengajar ke swasta. Namanya PNS DPK itu dipekerjakan pada SIMIK Banjarbaru. Nah, disebut DPK. Di kawan-kawan mungkin sempat diajari Bu Yulia tidak? Ada nggak kelas Bu Yulia? Nggak ada ya? Ada. Oh, mungkin Bu Yulia tidak sempat menyampaikan itu ya. Jadi di sini ada 4 dulu, bahkan lebih dari 4. Tapi yang lainnya ada yang pindah ke Surabaya, ada yang pindah ke SIMIK Indonesia, ada yang pindah ke mana lagi gitu, anunya dosen-dosennya. Karena kami itu kan dosen waktu pertama kali mengajukan CPNS itu kan ada surat tanda tangan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan negara menempatkan kami dimanapun itu harus bersedia. Jadi kawan-kawan saya ada yang di Kalbar, ada yang di Kaltim, ada yang di mana-mana. Kalimantan terutama. Nah kalau masih di Kalimantan Selatan sih masih rada mending ya, tidak terlalu ini karena apa namanya jarak tempuhnya mungkin masih bisa ditempuh dengan jalan darat. Baik, saya itu asli Banjar sebenarnya Banjarmasin kelahirannya. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, orang tua saya hulu Sungai Utara, Amuntai itu. Kemudian ada yang daerah Muntai. Muntainya di mana? Oh, Sungai Malang. Kayaknya masih kecil saya mungkin masih ada di situ. Mungkin. Saya tidak terlalu hafal lah Muntai. Walaupun namanya aja karena orang tua aja yang di situ. Kemudian nenek saya masih di itu Jembatan Paliwara itu apa yang jalan? Tuh lupa namanya. Kebun Sari ya namanya. Kebun Sari ya jalannya. Nah, istilahnya peninian saya masih ada di situ. Tapi sudah meninggal dua-duanya. Ada lagi yang di Sungai Pandan Hilir di Alabyu sana ada. Jadi yang tertinggal di situ hanya saudaranya almarhum bapak masih ada. Tapi kadang-kadang kami kan hari raya kadang ke sana. Jadi ya mungkin kalau logat logat lu sungainya kalau di sesama antar itu bisa bisa keluar. Tapi kalau tidak berbicara dengan sesama orang Amuntai, orang Alabyu itu tidak nampak seperti orang lu sungai. Kalau ibu itu sebenarnya orang Banjar, tapi kalau nenek saya orang Martapura sini. Jadi kalau datuk saya itu berkuburnya di pemakaman Sultan Adam, tahu pemakaman Sultan Adam ya? Nah, ya deh ya di situ, lewat ya, lewat di tanda situ. Tembusnya kemana? Tanjung Rema ya. Nah, yang Tanjung Rema ya, yang Cibang 4 itu. Nah, jadi datuk saya masih orang Martapura. Ini orang. Ya, gitu sekilas ya, apa namanya, perkenalan karena kita belum pernah bertemu secara formal ya, Kubro ya, Kubro. Kubro panggilannya siapa sih? Kubro apa sih? Andika. Tapi dipanggil Kubro pun tidak masalah ya, karena memang ada namanya itu kan. Jangan Kobra aja dari Kubro.
Mohon maaf ya, dukung dulu ya. Iya, biasa ya kalau saya biasanya sering bercanda seperti itu. Tapi tidak berarti ngebully atau apa ya, tidak ada niatan untuk ngebully. Tapi anggap saja bercanda biasa ya. Baik, lanjut untuk pendidikan sendiri saya sudah lulus itu sudah kapan ya? Udah lama ya. 2003 itu berarti dua ya seumuran berarti lahirnya 2003 ya. Saya lulusnya Februari kalau tidak salah ingat. Februari tahun 2020. 2003. Mungkin kalau kawan-kawan melihat ada titel SPD di situ karena apa? Karena memang dulu saya lulusnya itu di UNY, tapi belum boleh waktu itu mereka menggunakan titel ST. Jadi kalau sarjana teknik kan biasanya kan ST ya, ST atau insinyur kalau zaman dulunya lagi kalau Bu Yulia kan insinyur beliau. Itu orang teknik tuh. Tapi karena saya dulu kampusnya masih baru berubah dari IKIP institut ke universitas, maka waktu itu mereka belum boleh menggunakan atau memberi titel ST kepada mahasiswa lulusan. Jadi masih menggunakan SPD. Setelah saya lulus, berikutnya itu wisuda berikutnya sudah ada yang ST, SPDT itu ada itu. Nah, kalau di S2, nah, saya dulu pendidikan teknik elektro. Tapi konsentrasi saya sebenarnya kebanyakan di microcontrollernya ya kalau kalau di S1-nya. S2-nya saya baru masuk ke computer vision di teknik informatika itu. Dan jaringan saraf. Nanti saya sebutkan, ada saya perlihatkan. Kemudian kalau di S3-nya juga saya masih ke computer vision sebenarnya. Nah, itu. Jadi itu sekilas, ini email saya, itu IG-nya, itu YouTube-nya. Tapi mungkin yang paling saya sering otak-atik itu adalah YouTube channelnya. Jadi kalau misalkan lihat CI di IG ada, tapi tidak sering posting macam-macam. Ya, sekali lah kalau misalkan pas ingat, pas perlu. Tapi kalau enggak. Kalau di YouTube itu biasanya saya sering upload apa namanya. Kalau kuliah seperti ini, insya Allah mungkin biasanya ada. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kemudian saya ditugasi mengajar ini. Tadi satu, saya sudah pernah mengajar ini di tahun 2019. Di tahun-tahun berikutnya, karena saya mengajar dan konsentrasi ke pemrograman robotika, ke microcontroller, jadi saya tolak ngajar untuk kecerdasan buatan ini. Ada Pak Muhammad Amin biasanya, ada Pak Yadi juga kadang-kadang sistem cerdas yang ngajar, ada dosen yang lain, ada Pak Gunawan dari PLN, ada Pak Agus, eh, Pak Agus, saya Agus siapa sih namanya? Agus Setio Budi Nugroho dari Poliban. Nah, yang setelahnya itu, jadi saya tidak mengajar ini lagi. 2019 saya tidak lagi mengajar, saya serahkan ke yang lain. Karena saya fokus ke pemrograman robotika. Entah kenapa semester ini mungkin nggak ada yang mau ngajar lagi, bisa jadi ya. Maksudnya karena ini kan sudah zamannya Chat GPT, jadi kalau kita bandingkan apa yang nanti kita buat dengan Chat GPT itu, tolong jangan jangan di ini ya, jangan di compare-compare. Maksudnya, apa Chat GPT bisa jangan. Karena pemrograman kita tuh kemampuannya mungkin tidak secanggih ChatGPT. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa nebak nanti ada ya kasus-kasus yang kita kemudian kita coba selesaikan. Misalkan kita memprediksi waktu lulus mahasiswa SIMIK Banjarbaru prodi TI atau prodi SI gitu. Dulu kan saya membuat penelitian itu. Jadi kalau misalkan saya masukkan parameternya atau inputannya adalah IP semester 1 sampai semester 4 kalau saya misalkan. Jadi misalkan Marcel masukkan di sistemnya itu IP semester 1, 2, 3, 4 gitu ya. IP semester 1 4,0 misalnya Mas ya. IP semester 2 3,9. IP semester 3-nya 3,7. IP semester 4-nya nanti 3,8 misalnya. Masukkan nanti sistemnya akan memprediksi Marcel mahasiswa itu akan lulus di semester sekian. Nah, kasusnya seperti itu maksud saya yang kemudian kita bisa kerjakan di mata kuliah ini. Jadi prediksi misalkan penyakit ini atau mungkin curah hujan atau mungkin produksi dari perusahaan mana itu kan atau prediksi apa yang kurang lebih seperti itu. Kalau kita membuat yang interaktif seperti si ChatGPT itu saya sendiri angkat tangan. Karena itu sudah codingnya luar biasa ini, luar biasa apa namanya? Kompleks ya. Itu kita tanya coding program dia keluar coding programnya kan. Saya tanya coding program MATLAB dia keluar MATLAB. Kita tanya coding program Python keluar Python. Kita tanya coding Pascal keluar Pascal. Kita tanya PHP keluar PHP. Nah itu dia. Dan kalau kita compile, ada yang pernah nyoba? Pernah nyoba program? Itu di compile tidak pernah dia error di compile. Tapi kalau running jalannya belum tentu ya. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan kalau di compile ada error tidak? Tidak ada error. Karena dia error tidaknya itu kan tergantung sintaksnya kan. Kalau misalkan case sensitif itu huruf besar huruf kecilnya harus konsisten, titik komanya segala macam. Nah, itu.
Secara sintaksis dia tidak bermasalah, tapi pada saat dia dilihat secara fungsional itu bisa jadi, dan saya sudah buktikan beberapa kali itu. Karena kami di tim robotika itu kan kadang-kadang kan sudah pusing juga nih bikin program. Sudah kita coba lempar ke chat GPT, dia bisa bisa ngerjakan nggak? Lempar keluar coding prompt-nya, kita upload, malah kacau ininya robotnya jalannya sana kemari. Nah itu dia. Saya bilang ke kawan-kawan mahasiswa, chat GPT itu bisa mengeluarkan program yang kita inginkan, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang ada di hardware ini. Karena robot itu, saya bercerita robot karena background saya kebanyakan di robotika ya. Dari tahun 2006 sampai 2014 itu saya mendampingi mahasiswa. Karena 2014 sampai 2019 saya tugas belajar, jadi saya lepas membimbing mahasiswanya karena saya tidak berada di kampus. Karena kan saya selesai balik ke Simik Menjabaru tahun 2019 dan baru mengajar kembali di sini di kejelasan mata kuliah ini di tahun 2019 itu. Nah, jadi sekali lagi kembali ChatGPT bisa mengeluarkan program yang online masih hidup, masih hidup, masih ada. Halo? Halo, halo. Ada Iya, Pak, Pak. ada. Oh ya. Jadi ya jadi harus begitu kan, harus ditanya dulu. Jangan-jangan mereka sudah lip semua gitu kan. Saya berbicara sendiri nggak ada orang. Kadang kalau dulu kan gitu kan waktu zamannya COVID itu. Dari 2020 4 semester berarti ya. 4 semester saya ngajar di rumah aja. Iyalah 2020, 2020, 2021 itu kan 2 tahun jadinya. 2022 itu masih rada-rada hybrid gitu. Jadi ada yang online, ada yang offline. Jadi kelasnya itu ada yang full offline, ada yang full on. Karena masih suruh milih mau online apa offline. Ya kebanyakan yang milih online gitu kan. Ya kan ya. Online kan enak kan ya sambil di rumah sambil minum es teh. Oke, lanjut kembali tadi. Jadi sekali lagi satu, jangan dibandingkan nanti apa yang kita buat dengan chat GPT bisa lakukan. Jadi kita hanya membuat yang kemudian dasar-dasarnya saja. Misalkan kita bikin kalkulator sederhana gitu ya. Mungkin sekilas kalkulator itu sederhana ya. Tapi kalau misalkan AI atau kecerdasan buatan kita suruh menghitung, itu mereka tidak bisa serta-merta seperti aritmatika biasa. Mereka harus belajar dulu, kita ajari nanti. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 5, 7 gitu. Baru nanti kita suruh mereka. Jadi di dalam coding programnya tidak ada misalkan variabel A ditambah variabel nggak ada. Jadi variabel A itu kemudian dipluskan dengan variabel B. Tapi bukan ditambahkan pakai operator plus gitu, minus, kali itu enggak. Jadi itu bedanya kecerdasan buatan dengan, jadi kecerdasan buatan itu kalau misalkan kita klik A sama dengan 1, B sama dengan 2, maka kalau C sama dengan A plus B, yang diolah adalah A itu berapa, B itu berapa, C itu adalah A plus B. Plusnya itu dia deteksi. Oh ini plus, bukan minus, bukan bagi, bukan kali gitu. Nah itu yang kemudian dia lakukan. Kalau operator matematika biasa kan langsung kan ya, langsung A ditambah. Pernah buat program apa Halim? PHP diajari nggak? Testing. Ada kan? Biasanya kan ada ya, misalkan website untuk kemudian menentukan harga apa? Pernah bikin apa? PKL kemarin? Belum. Nah nanti ada tuh. Oh nanti yang kalau pas PKL itu kan oleh tempat PKL-nya biasanya diminta untuk membuatkan program. Nah program ini misalkan program penjualan atau program apa itu kan ada. Nah kalau misalkan di Iya. aplikasinya itu kan kita tinggal misalkan variabel harga satuan, kemudian jumlah, langsung tinggal dikali kan di total harganya itu, jumlahnya dikali dengan harga satuannya keluar. Kalau AI tidak seperti itu. Ya, itu bedanya AI dengan matematika biasa. Jadi kalau AI itu atau AI atau kecerdasan buatan, dia nanti belajar dulu. Tadi seperti halnya Halim, misalkan belajar berhitung di waktu kecil, itu dia diajari ini ada 2 buah apel misalkan gitu ya. Ada kemudian ada 3 buah apel di samping kiri kanan. Kemudian kalau ditambahkan itu artinya dihitung semua. Anak saya kan gitu dia ngitungnya. Jadi kalau misalkan saya suruh dia ngitung 2 ditambah 5 berapa? Dia 1, 2, 3, 4. Dia gitunya ngitung-ngitungnya. 1, 2-nya itu dihitung dulu. AI pun seperti itu. Tapi kalau aritmatika tidak. 2 ditambah 3, dia langsung 2, 3 gitu. Kalau AI enggak, dia ngitungnya 1. Nah itu, tapi Iya, nanti Pak. AI yang lain itu sudah apa namanya beda-beda. Nanti ada level-levelnya. Kita nanti belajar yang dari dasar. Inggih. Baik, yang online sudah tidak kelihatan nggak ya? Nanti deh. Nanti saya Sudah bagikan melihat, ininya, slide-nya juga di LMS. Pak, Bapak. Bapak. Hmm? Ya, Nah, jadi mohon maaf lah, kami ini Pak, dengan Sadilah lo
belum ada absen di e-learning. Di Hmm. e-learning John di LMS. Oh gitu. Terus nanti lapor ke prodi ya, tolong Inggi, ya. Inggi sudah lapor Pak, tapi belum dipindahkan Sidin dari kemarin dah. Ya ya, kayaknya sistem LMS-nya baru ini, ada yang baru. Ada yang sudah nyoba LMS-nya, katanya Oh, dipindahkan. oh, Inggi Ada Pak, Inggi Pak. Cuma jadi pakai itu Pak. ya coba nanti minta ke apa namanya ke prodi link yang untuk LMS baru dan pastikan sudah bisa mengakses ke sana. Dan kalau misalkan nanti Inggi Pak. juga kawan-kawan yang ada di sini Marcel atau Arkan atau siapa yang lain atau Reja, tolong buatkan satu grup WA yang kita bisa komunikasi di situ. Jadi kalau misalkan ternyata LMS-nya ngadat atau apa gitu kan, saya bisa ngasih kabar di situ. Atau slide-nya saya berikan di WA grup ya. Nanti tolong dibuatkan. Jadi ini kelas eh, kecerdasan buatan SI ya, 2024 gitu. Baik, lanjut ada lagi. Nah, Cukup ini Pak. oh cukup baik. Sekilas ini tentang yang apa? Tentang saya ya. Jadi kawan-kawan sudah dapat email ini. Adsenit Manager baru. Nanti diminta ya. Ini eh, apa namanya? Saya kira lebih keren daripada gmail.com gitu ya. Ya kan? Saya juga baru semester ini minta lagi karena dulu-dulu saya minta itu katanya Pak, mail server kita lagi error. Dan ini oleh Pak Ruslan sudah diusahakan tidak lagi pakai mail server manual kita. Ini sudah langsung ke Microsoft. Ini akunnya Microsoft yang kemudian disesuaikan dengan domainnya kita. Sebenarnya masuknya ke Microsoft bukan ke domainnya Slick Manager baru. Apa maksud saya ya? Kalau misalkan kita pakai domain kita di servernya kita kan berarti harus mengaktifkan. Ini orang anak SI ya. Jadi kadang-kadang berbicara ini kayak kayak ini seolah-olah anak. Tapi tidak harus terbatas anak SI kemudian tidak tahu server ya. Paling tidak tahu gitu. Jadi kalau misalkan server itu kan server ada yang server yang untuk web saja ya. Jadi nampilkan kayak nanti kawan-kawan kan kalau PKL itu bikin web server pakai exam, ada PHP MyAdmin-nya itu kan ada database-nya apa? Database-nya pakai apa? MySQL itu kan. Nah, itu kan nanti kan pasti itu ada juga ngaktifkan server lokal ya kan, lokal hostnya itu. Nah, misalkan nanti bisa dan sempat belajar, coba cari aja nanti hosting-hostingan yang gratis. Jadi bisa juga punya pengalaman ngupload tidak hanya di server lokal yang lokal host itu. Upload juga. Nah, sekali lagi saya tadi kenapa berbicara ke sana? Karena ada kaitannya. Jadi kalau misalkan email yang ini kan emailnya dari Microsoft. Kalau yang harusnya itu ya, jadi email dari server, misalkan server tuh di ruangan Pak Ruslan tuh di pojok di seberang nih, seberang itu. Itu ada servernya tuh, ada server LMS, ada itu kan namanya web server tuh, server web server, tapi isinya LMS, e-learning system. Nanti ada web server yang isinya website. Karena nanti web server itu yang isinya siap informasi akademik yang presensi, yang daftar kehadiran, yang ada KRS-an, ada nanti yang tugas akhir kayaknya belum. Nah itu. Kemudian ada nanti yang server untuk mail. Mail ini ya surat elektronik email itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan servernya kita, kata perusahaan kemarin kita tidak mengaktifkan itu. Entah kenapa atas setting apa yang di server itu yang nggak memungkinkan. Akhirnya Pak Ruslan membuat ini dengan domain @simikmanager.ac.id itu, tapi tidak masuk ke servernya kita, tapi masuk ke akun Microsoft. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya ini Microsoft kita tidak meragukan ya. Jadi kalau kalau misalkan kita pakai servernya lokal di sini, tapi terkoneksi atau routing ke internet, itu kan biasanya ada gangguan lampu mati bermasalah. Jadi kalau misalkan lampu mati, UPS-nya server sudah tidak cover lagi, itu mati jadinya. Makanya mungkin kalau kadang-kadang perlu beberapa semester sebelumnya itu kan kawan-kawan, kenapa ya presensinya tidak bisa diakses misalkan, atau LMS-nya macet. Nah itu gara-gara itu bisa jadi listriknya mati atau servernya ada gangguan. Kemarin sempat ada gangguan juga, tapi untung Pak Ruslan kawan-kawan cepat bisa membackup kembali itu. Kan kadang-kadang ini teorinya orang TI sih di jaringan, misalnya ada mirroring istilahnya ya. Jadi kalau kawan-kawan misalkan punya akun bank BCA misalkan itu dia tidak servernya tidak di Indonesia saja satu. Nanti ada di Singapura, ada di mana gitu. Dan acak dia. Jadi kalau misalkan si Halim itu ngakses ngambil duit nih, ngambil duit nih dia tidak berarti di Halim itu ngakses server yang ada di BCA di Banjarmasin. Bisa jadi BCA di Jakarta, bisa di Singapura, dia ngacak gitu. Jadi orang tidak bisa menebak itu tempatnya ada di mana. Nah, tapi ada juga bank yang kemudian gampang dihack gitu. Ada ya, ya. Bank BRI kalau tidak salah itu sering kan ya kasus-kasusnya, ya kan ya?
yang padahal dia punya satelit sendiri. Saya kira satelit itu bukan jaminan kemudian keamanannya terjamin gitu ya. Satelit itu kan hanya kemudian fasilitas untuk masing-masing unitnya itu terkoneksi ke pusatnya. Jadi kayak misalkan Starlink ya, Starlinknya punya Elon Musk itu kan. Dia kan caranya kan langsung ke satelit di atas tuh untuk connect ke penyedia internet si Elon Musk-nya di Amerika sana seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu juga. Tapi kalau servernya juga tidak teramankan dengan baik ya sama aja. Nah, tapi itu pelajarannya ada ya pengamanan sistem komputer. Baik kita lanjut. Nah kenapa tadi sekali lagi si Prodi menugaskan saya mengajar ini? Satu, bisa jadi karena ini salah satunya dulu ya. Jadi saya sudah melakukan penelitian dulu ya di tahun 2000, kuliah itu 2008 sampai 2010, 2 tahunan itu. Nah, jadi saya melakukan penelitian untuk S2-nya itu menggunakan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan itu salah satu dari metode untuk kita membentuk kecerdasan buatan. Nah, itu juga nanti akan kita gunakan. Karena apa? Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kita tidak menggunakan yang lain? Karena memang saya bisanya itu. Jadi saya mengajarkan apa yang saya pernah kerjakan. Bukan saya mengajarkan apa yang saya belum pernah kerjakan. Karena nanti menyampaikan apa yang belum pernah kita kerjakan itu seolah-olah apa ya? Contohnya tidak real gitu. Mungkin marah salah, bapaknya aja belum pernah kerjakan itu gimana dia bisa, gitu loh. Ada gerutuan atau ada kekhawatiran. Apa istilah anak sekarang itu ya? Apa Halim? Istilahnya sekarang itu apa? Kalau ngedumel itu kan bahasa Jawa. Hmm, kegalauan. Nah, kegalauan. Kan anak sekarang, wah galauan. Kenapa? Wah dosennya aja nggak bisa, apalagi gitu loh. Jadi sekali lagi saya mengajar ini bisa jadi karena memang dianggap dulu pernah mengerjakan itu. Kemudian kalau disertasinya memang saya masuknya ke computer vision ini. Saya tidak masuk lagi ke AI karena terlalu apa ya, terlalu rumit kalau saya kerjakan AI-nya atau AI-nya di disertasi saya. Disertasi saya itu hanya memberikan kontribusi bagaimana mengukur jarak objek. Tahu ya kalau Halim mengukur jarak antara saya ke Halim itu pakai apa? Pakai meteran gitu ya. Atau kalau si siapa As'ad itu mengukur jarak, As'ad lihat keramik nih. Keramik ini ukurannya berapa? 40 kali 40. Berarti kalau As'ad ingin mengukur jarak saya ke dia, itu harus melihat keramik. Saya berada di keramik ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 kali 4, 2 meter. Gitu. Nah, jadi saya hanya membuat dulu itu waktu apa namanya disertasinya, mesin atau komputer itu bisa mengukur jarak dengan menggunakan penglihatan kamera dua, kamera stereo. Jadi seperti si As'ad tadi melihat ke saya, itu bisa jadi As'ad mengukur, memperkirakan ya dengan melihat, oh, saya melihat bapaknya ada di situ. Meja ini ukurannya sekitar 40 cm gitu ya. 40 tambah kali 3 ini 120. Ah, sekitar 150-an lah Pak gitu ya. Dia sedang memperkirakan itu. Jadi mata dan otaknya kemudian berkolaborasi untuk kemudian menghitung. Tapi kalau komputer kita suruh menghitung dengan model kamera, nah, itu dia. Itu jadi masalah. Nah, jadi waktu itu saya mencoba membuat teori atau metode ini dia. Namanya ini. Kalau kawan-kawan penasaran, ketik saja di Google itu. Gak usah ngetik nama saya, Grid Edge Depth Map gitu. Bisa jadi yang keluar nama saya di situ. Karena itu yang menemukan salah satu metodenya itu, Grid, saya sebutnya GED Map. Itu yang kemudian saya sudah buat bersama tim pembimbingnya dulu. Nah, tapi itu tidak ke arah kecerdasan buatan. Karena itu murni komputasi. Eh, harus bisa dibedakan ya. Komputasi, Kubra bisa bedakan antara komputasi dengan kecerdasan buatan. Tadi kan sudah saya contohkan tuh. Kalau komputasi, ngitungnya 2 ditambah 3, dia ngitung 2 plus 3. Kalau kecerdasan buatan bisa jadi kalau kita sodori 2 plus 3 bisa 10. Kenapa? Karena dia tidak menghitung langsung variabel A dan B yang nilainya 2 dan 3, langsung ditambahkan enggak. Dia ngitungnya, bukan ngitung, dia menjawabnya berdasarkan pengalaman. Oh, kalau dulu kata Halim saya disuruh ngitung nih oleh orang tuanya ada kelereng. Kelereng segenggam itu isinya 10. Satu lagi isinya 5. Itu saya suruh ngitung satu-satu. Jadi Halim ngitungnya dari yang 10 itu dia hitung dari 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang itu dia hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau yang ini 10, yang ini 5, menurut seingat saya di waktu kecil dulu itu jumlahnya 15 gitu. Gitu loh. Nah, itu AI. Ya. Nah kalau yang saya lakukan di disertasi itu komputasi biasa. Hitung aja. Hitung A tambah B sama dengan C gitu, gitu aja.
Ya, oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa dibedakan yang online juga ya. Juga bisa membedakan antara AI dengan komputasi. Jadi waktu saya dulu juga sempat ditanya oleh dosen yang lain ya, selain pembimbing saya. Pak, kamu ini AI apa komputasi? Ya, saya berpikir dulu. Komputasi, Pak. Untuk saya tidak salah jawab ya. Kalau salah jawab, saya bermasalah tuh di ujian. Karena di ujian itu kan kadang-kadang dosen itu kan dalam tanda kutip menjebak ya. Dia pertanyaan sederhana aja sebenarnya. Itu komputasi apa AI? Karena sekali lagi kalau komputasi ngitung A plus B sama dengan C. Tapi kalau AI tidak. Dulu saya belajar A ditambah B itu apa ya hasilnya gitu loh anunya. Gampangannya ya. Jadi kalau A itu kalau nanti dia disodori A plus B sama dengan misalkan A tadi 1, B sama dengan 2, C ya sama dengan 5 itu tidak salah. Karena dia dulu belajarnya itu. Gitu loh. Jadi kalau ChatGPT menjawab hal yang salah, jangan disalahkan ChatGPT-nya. Jangan handphonenya dilempar, jangan laptopnya dibanting gitu ya. Karena memang dia belajarnya itu berdasarkan pengalamannya dia. Pernah nggak coba ke ChatGPT terus kemudian dia jawab, maaf saya tidak menemukan apa yang Anda cari gitu. Ada nggak? Belum pernah ya, ada terus ya. Berarti Anda mencari atau bertanya yang dia tahu. Karena kalau misalkan Anda tanya di bawah database-nya itu yang dari 2021 ke bawah gitu. Biasanya ada keterangan. Maaf, database saya hanya dari 2021 terakhir sampai ke sini. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya dia tidak punya. Atau bahkan kebaliknya, dia hanya di database-nya itu hanya dari dulu sampai 2021. Sebaliknya. Saya beberapa kali ketemu itu. Ada juga kemudian saya tanya ada jawab yang lain. Nah, kalau komputer itu kan kadang-kadang ya seperti itu. Karena dia belajar dari pengalaman, kalau dia salah jawab itu tidak masalah. Tidak jadi persoalan. Tapi kalau pasti lah ya, kalau ChatGPT itu kan punya versi ya. Versi 3, 3,5, versi 4 gitu kan. Versi 4 ada nggak? Ada nggak versi 4? Ada ya? Tapi berbayar ya Marcel ya? Berapa bayarnya Sel? 100 berapa ribu ya? Nah itu dia. Tapi kenceng ya kalau yang versi 4 itu ya. Oh bisa nyeret gambar. Oh. Iya kalau yang biasa itu kan saya upload gambar dia kadang-kadang tidak bisa. Kurang bisa lagi. Hmm. Hmm. Bisa keluar padi. Oh, saya kemarin itu sempat gini. Coba buatkan arena lomba robotika yang gini 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 gini. Keluarnya aneh malah. Jadi maksudnya dia dia bagus sih kayak 3 dimensi. Yang saya minta gambarnya 2 dimensi berupa sketsa. Tapi yang dikeluarkan berupa gambar 3D jadinya. Jadi otaknya lebih dari apa yang saya minta gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi saya hanya minta sketsa aja gitu kan. Sketsa biasa 2 dimensi. Ini misalkan kayak rumah itu ada kamar, ada denahnya lah. Bisa jadi pikir saya, ya jadi saya yang salah masukkan perintah ya ke ChatGPT itu bisa jadi. Nah, itu dia. Jadi si AI atau AI atau kecerdasan buatan itu nanti tergantung kitanya. Nah, dulu juga sudah sempat saya buat ini. Ini juga berbasis ini ya. Jadi salah satu tadi saya sampaikan neural network-nya. Kita nanti akan belajar itu dan dari awal dari dasar sampai kemudian nanti ke yang lebih rumit ke yang rumit. Ini yang saya pernah lakukan penelitiannya. Mungkin karena itu juga sekali lagi tadi si Prodi kemudian melihat itu dan menugaskannya berdasarkan pengalaman kegiatan penelitian ini. Nah, ini kebetulan juga masih dalam jadi pengolahan citra atau computer visionnya juga, tapi di belakangnya itu diolah oleh neural network. Jadi neural network disuruh belajar seperti tadi. As'ad kemudian melihat kawan-kawannya kan. Pertama kali melihatnya ada Marcel, ada Reja, ada Arkan, ada Halim, ada siapa lagi, ada Nafisah misalkan, ada Dewi ya. Dewi, siapa? Hah? Indah kok itu Dewi. Nah itu kan dia pertama kali waktu PKKMB dia tidak hafal. Tapi pada saat masuk pertama kali dia ingat, oh itu mukanya si Reja, oh itu mukanya si Arkan, itu mukanya si ini, itu mukanya si Kubro gitu. Oh Kubro itu ciri khasnya adalah rambutnya gondrong misalkan. Tapi suatu saat Reja si Kubro kemudian motong rambut cepat, nggak ada kayak, kayak tentara, itu bisa jadi satu kelasnya tidak ada yang kenali gitu, ya kan? Pakai masker, kacamata hitam, udah nggak ada yang kenali deh. Sebelumnya kalau misalkan dia pakai masker pun, dia kemudian pakai kacamata hitam pun, dengan rambutnya yang seperti itu kan orang jadi tahu. Ada ciri khasnya. Nah itu dia. AI itu bisa jadi
Sama seperti kita. Kalau kita manipulasi, kita apa ya, kita pleset-plesetkan gitu, dia bisa jadi tidak mengenali. Gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya, itu kalau di film sih ya, ada film Mission Impossible yang terakhir itu apa namanya? Itu kan dia di bandara atau di mana gitu kan? Kan si itunya kan suruh suruh ngenali orang, nyari si siapa namanya yang pemeran utamanya siapa? Tom Cruise. Anunya Ethan nih, Ethan ya. Ethan ya, Ethan. Kan suruh ngenali itu kan di kameranya nggak sana kemana, acak gitu. Nah, kemudian dia apa kan ya, akhirnya kemarin saya lupa di filmnya itu. Akhirnya dia tidak dipikirnya ada di sini, ternyata ada di sini gitu. Nah, itu loh dia. Itu bisa seperti itu. Jadi jangan heran. Jadi kalau saya menonton film itu kan saya melihat ininya, melihat apa teknologinya, kemudian apa yang kemudian bisa diinikah, apa hubungannya dengan AI, gitu, dengan pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, itu yang saya lihat. Jadi di situ ada kelemahan AI atau AI pada saat dia mengenali wajah. Ini ternyata itu ada di sini, bukan bukan di tempat itu gitu. Jadi si kawannya Tom Cruise atau Ethan itu kalau tidak salah menyusupkan video atau gambar di tempat lain gitu, yang seolah-olah dia ada di situ. Nah, padahal orangnya tidak orang-orangnya ada di bandara itu, tapi disusupkan di tempat lain. Akhirnya eh, lawan atau musuh ya, kalau bisa nyebutnya musuhnya itu mengira dia ada di tempat itu. Nah, itu dia. Jadi jangan jangan heran kemudian kalau misalkan nanti si AI itu tidak bertindak seperti halnya yang kita inginkan. Karena AI itu juga harus belajar dan belajar. Semakin banyak belajar, mungkin semakin sedikit kesalahan, tapi tidak berarti dia tidak punya kesalahan. Ya, AI itu mesti juga akan mengalami atau menghasilkan kesalahan. Oke, baik, ini penelitian-penelitian saja ini. Oke, kita lihat, saya belum menentukan secara real sih, kemudian apa yang, jadi secara RPS atau rencana pembelajaran semesternya itu sudah ada beberapa yang kemudian ditulis, yang kita akan nanti coba pelajari sama-sama ya. Jadi kalau dulu itu logika fuzzy ini atau fuzzy logic ini diajarkan secara khusus di mata kuliah tertentu. Kita juga pernah ngajar dulu, tapi di sini nanti hanya dikenalkan sedikit saja. Jadi kalau nanti ada yang kemudian ingin mempelajarinya lebih lanjut, lebih detail lagi, silahkan belajar secara otodidak atau mungkin tanya ChatGPT. Tolong ajari saya logika fuzzy. Fuzzy itu nanti macam-macam, ada fuzzy apa namanya? Saya lupa lagi fuzzy itu fuzzy apa. Ada Sugeno, ada Paji apa gitu. Dulu yang menguasai itu Pak Taufik Madani ya kan. Sudah diajari ya? Pernah ya? Bapak Salamin. Nah, itu dia. Ada Sukamoto, nah itu dia. Tapi sekarang kayaknya eh mata kuliah itu tidak ada lagi secara khusus di ini kan. Dulu mata kuliahnya apa? Soft computing. Oh. Pazi aja. Ada nggak yang lain selain Pazi? Tapi neural network belum pernah belajar ya? Belum, belum ya. Nafisah ya, belum ya. Neural network belum pernah diajarkan. JST, bahasa kitanya JST, jaringan saraf tiruan. Oke. Ya, berarti sudah tahu ya Pak Zia nanti bisa jadi saya lewati materi itu. Karena kata Halim, kata kawan-kawan yang lain itu sudah diajarkan oleh Pak Faisal Amin. Jadi Sugeno, Madani dan lain-lain itu dulu masternya di sini Bu Yulia, Pak Taufik sama siapa lagi? Karena beliau tesisnya adalah itu. Master itu maksudnya yang menguasai lah istilahnya gitu ya. Iya, bukan the master roti itu ya, kan ada lagi roti the master. Iya. Baik, lanjut. Itu ada pengenalan AI, Artificial Neural Network. Ada yang disebutnya ANN, ada RNN, ada macam-macam nanti. Nanti kita belajar yang dasarnya aja dulu. Neural network dasar. Sampai kemudian nanti kita mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang real gitu ya. Nanti kita bisa jadi nanti akan ngambil data dari BPS atau ngambil data dari pusat data mana gitu. Kita ambil datanya, kan data dari mereka itu gratis. Jadi kalau kawan-kawan nanti melakukan penelitian, pusing nyari datanya di mana, ambil saja data dari BPS dan itu valid gitu. Jadi misalkan data
apa namanya jumlah masyarakat miskin dari tahun 2020 misalkan sampai 2023. Nah, itu di BPS ada. Miskin itu kategorinya kan macam-macam nah di situ. Nah, kemudian nanti yang ingin dilakukan oleh Halim misalnya memprediksi jumlah masyarakat miskin di Kota Banjarbaru Selatan. Dia spesifik tuh nyebutnya di Banjarbaru Selatan pada tahun 2024 kuartal ketiga. Kuartal ketiga itu berarti kan akhir-akhir tahun ini kan ya kan? Nah, itu dia. Jadi spesifik Halim ambil saja data dari BPS, kemudian diolah oleh si neural network, kemudian dimasukkanlah oleh si Halim. Kalau misalkan masukannya berupa data apa namanya dari tahun 2022, 21, kemudian 2020 tiga itu dimasukkan misalkan ya datanya. Kemudian dia langsung muncul. Kalau di Banjarbaru Selatan itu perkiraan rakyat miskinnya di kuartal ketiga tahun 2024 adalah sekian. Nanti baru dia simpulkan lagi itu meningkat berapa persen atau turun berapa persen. Kalau kemiskinan itu turun bagus apa tidak? Oke sih, oke. Kalau tidak saya masih masih sadar berarti. Masih sadar. Ya. Karena kadang-kadang mahasiswa kan kalau sudah sore, sudah siang ini kan sudah mulai setengah watt gitu ya. Termasuk yang ngajar juga saya sudah setengah watt. Yang saya gitu ya. Jadi coba kita apa namanya nanti sebelum nanti saya sampaikan, masuk aja ke coba websitenya BPS Kalsel gitu. Nah, di situ nanti banyak data jumlah penjualan, data jumlah siswa, data jumlah pengangguran, data jumlah apa namanya, macam-macam di situlah. Jadi saya suka biasanya pas pada saat ngajar ini mengambil data yang real ada di situ. Itu yang kemudian kita olah gitu untuk kemudian kita buatkan AI-nya. Dan kalau misalkan kawan-kawan nanti PKL itu juga bisa dibuatkan. Misalkan di mana akan lebih gampang saya kira membuatkan itu daripada bikin sistem informasi. Betul loh. Ya. Nah, daripada sistem informasi akan lebih gampang buatkan GUI-nya ada AI-nya di dalamnya gitu. Misalkan apa ya? Rencananya PKL di mana? Belum tahu. Ada yang sudah PKL? Sudah. Raja di mana PKL-nya? Di? Disuruh ngapain di situ? Hmm. Terus ada biasanya akhir PKL itu kan suruh buat program ya biasanya. Nah, aplikasi apa? Presensi. Bisa nggak nanti itu misalkan kalau mau nih ya diteruskan ya misalkan si Reja sudah buatkan presensi untuk apa namanya karyawan di situ ya atau pegawai di situ nanti dibuat AI-nya untuk memprediksi kira-kira prediksi kira-kira di tahun depan tahun 2005 bulan ini gitu ya itu kira-kira banyak yang absen kah atau yang banyak yang bolos kah atau banyak yang hadir kah absen itu karena kan tidak hadir kan hadir itu artinya present bahasa Inggris itu present itu hadir. Nah itu dia. Jadi bisa diteruskan ke apa namanya jenjang untuk penelitian skripsinya dengan cara itu tadi. Jadi kita buat. Jadi bukan berarti presensi itu kemudian tidak bisa di AI kan bisa. Tergantung nantinya di bagian mana. Oke ya sudah selesai programnya sudah. Nah, apalagi sudah selesai. Tinggal datanya kan dia sudah punya. Tinggal masukkan ke AI-nya nanti, dilatih AI-nya, terus mau diapakan outputnya. Outputnya itu mau diapakan. Jadi misalkan dia mau memprediksi si A, misalkan ada sekian banyak karyawan gitu ya, berapa tahun datanya dimasukkan berapa tahun? 2 tahun. Nah, 2 tahun itu banyak loh. 2 tahun itu kan kalau kali setahun 360, tapi 300 saja ya. 300 saja dia masuk setahun, itu artinya kan ada 600 per orang. AI-nya suruh latih misalkan 1 tahun 2 tahun itu ya. Kemudian kita suruh memprediksi nanti. Tapi kalau seperti itu agak sulit. Jadi setahun aja, noh, Reja dimasukkan sebagai data latihannya. Setahun yang data itu untuk kemudian mengecek dan untuk memastikan bahwa AI-nya itu berfungsi. Jadi dibandingkan misalkan ini, misalkan si Halim tahun kemarin itu tidak masuk kuliah itu 3 kali gitu ya. Betul ya 3 kali ya. Terus nanti ingin diprediksi kira-kira Halim di semester berikutnya itu masuk semua mata kuliah itu berapa kali gitu. Nah itu dari sekian banyak itu dimasukkan mata kuliah ini, mata kuliah ini. Nanti kira-kira akan masuk tidak masuk berapa kali. Nah itu dia. Sama juga dengan itu nantinya. Jadi di tahun yang misalkan
Berarti data dimasukkan 2022, 2023 ya Reja ya. 2022 dimasukkan semua. Itu kan dari Januari, Februari sampai Desember ya kan. Kemudian disuruh latih itu. Tapi kalau bisa sih harusnya sih ada 2 tahun pelatihan, setahun lagi untuk data ininya. Harusnya Reja. Kalau misalkan nanti memungkinkan, itu kan data 2024 kan belum dimasukkan ya kan. Nah itu diambil datanya untuk kemudian jadi data eh, pengujian. Data pengujian. Jadi data 2022, 21, 22 misalkan ya itu sudah ada datanya, masukkan situ. Itu jadi data pelatihan. Kemudian akan diprediksi data untuk yang 2024. Walaupun data 2024-nya kan sudah ada kan. Dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Ya. Jadi Reja memasukkan dua di bulan Januari tahun 2021 Halim itu absen atau tidak masuk 5 kali. Di tahun 2022 Januari itu Halim tidak masuk 1 kali. Kira-kira di tahun 2024 itu menurut AI-nya berapa kali dia tidak masuk? Kalau sudah AI-nya sudah jawab nanti Reja bandingkan dengan data real presensi kehadirannya di tahun 2024 Januari yang lalu. Ya gitu lah. Itu jadinya kerjaan AI itu yang kita buat itu seperti itu. Oh ternyata kalau menurut prediksinya AI itu si Halim akan tidak hadir di bulan Januari 2024 yang lalu itu sebanyak 4 hari misalkan. Tapi pada kenyataannya Halim itu, tapi AI itu dia jawabnya mesti koma-komaan. Reja. Misalkan dia menurut AI dia tidak akan tidak hadir sebanyak 3,8 hari. Nah, tapi pada kenyataannya misalkan itu Halim tidak hadir sebanyak 4 hari. Nah, itu bisa ditoleransi nantinya. Ada apa namanya? Ada penghitungan apa istilahnya ya? Bahasa ininya justifying. Apa ya bahasa ininya justifying itu ya? Kalau kita ngetik di Word itu kan kalau di justify rata kanan rata kiri gitu loh. Pembenaran kalau bahasa ininya ya, kalau bahasa ini pembenaran, justifying. Jadi kalau ngetik di Word itu kan bisa rata kiri, center, rata kanan atau justify gitu. Nah, jadi nanti Raja lakukan justifying namanya. Bahwa kalau kalau hasilnya 3,8 itu cenderung ke 4 hari gitu jadinya. Nah, artinya AI yang sudah Raja buat itu berhasil memprediksi berapa jumlah tidak masuknya Halim di bulan Januari tahun 2024 ini. Nah, mudah-mudahan ada gambarannya ya. Itu yang akan kita lakukan nantinya. Jadi kita akan, apalagi yang belum PKL ya, yang belum penelitian itu, akan banyak sekali nanti gunanya itu. Saya berharap sih akan banyak penelitian yang nanti akan menggunakan AI sederhana ini, paling tidak sederhana gitu ya kita sebut ya, untuk kemudian membuat-buat atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi sederhana-sederhana aja, tidak usah yang terlalu kompleks. Jadi sekali lagi jangan bayangkan yang kita buat seperti ChatGPT, jangan ya. Ya, ChatGPT itu kita kita pakai untuk membantu saja. Tapi kita tidak ya kalau misalkan alhamdulillah kalau misalkan ternyata bisa nanti ya mengembangkan kecerdasan buatan melebihi yang ChatGPT bisa kerjakan. Jadi di dalamnya ternyata gabungan ChatGPT ada, Gemini ada, Pilot ada apa digabungkan semuanya. Jadi kalau misalkan ada nanya apa yang ChatGPT ngawur ngawur jawabnya, dia lempar lagi ke Pilot misalkan. Dia lempar lagi ke Gemini, dia lempar lagi kemana lagi. Hasil akhirnya baru nanti dia simpulkan. Jadi itu AI yang kemudian memanfaatkan AI lain. Paham maksud saya? Oke. Nah, itu kalau bisa jadi bagus sekali. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang situs-situs AI yang kayak gitu itu kan dia terproteksi dengan baik ya. Jadi kalau misalkan kita akses dengan robot, nah, maksudnya robot itu artinya kan kita tidak akses secara langsung ya. Karena kan itu namanya remote accessing ya. Jadi mengakses secara remote, tidak langsung ke situnya. Nah, itu kadang-kadang tidak diakomodasi atau tidak diizinkan oleh entah itu Copilot, entah Gemini atau ChatGPT gitu loh. Nggak boleh, nggak bisa biasanya. Artinya script kita untuk ngitunya nggak bisa, kecuali kita ya apa namanya, biasanya kayak model ngakali lah. Nanti ada komputer sendiri yang mengoperasikan ini, mengoperasikan ChatGPT, ada komputer sendiri yang mengoperasikan itu, Gemini dan lain-lain ada 3 misalkan. Kemudian ada satu lagi yang memantau ketiganya, menggabungkan keduanya AI-nya itu, kemudian memperoleh jawaban yang paling bagus. Nah kalau kawan saya dulu, waktu disertasi itu ya, dia buat, kalau tidak saya pakai Telegram aja. Ada bot ya, Telegram bot ya namanya ya. Jadi dia sama seperti ChatGPT tapi berbasisnya Telegram bukan berbasis web gitu. Jadi saya disuruh, Pak, coba Bapak tanya apa aja dengan AI-nya dia itu. Misalkan siapa presiden pertama Indonesia? Dia kan nanya tuh, presiden pertama Indonesia
bisa jadi jawabannya itu kan bukan Soekarno, bisa jadi yang lain. Karena apa? Karena database-nya belum sempat dia belajar bahwa presiden pertama Indonesia itu adalah Soekarno gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi itu AI-nya dibuat oleh kawan saya dulu, tapi dia basisnya Telegram, bukan web sepertinya ChatGPT gitu. Itu jauh sebelum ChatGPT ada ya, tapi yang mirip-mirip seperti itu sudah banyak. ChatGPT itu kan akhirnya perkembangan dari yang kemudian tadi berbasis apa, Telegram itu untuk kemudian dikembangkan ke berbasis web seperti ini. Baik, yang online masih hadir? Halo? Hadir, Pak. Udah, Pak. Maaf saya tidak bisa ngelihat ini, karena saya ada di sebelah sini ya. Jadi suaranya aja ya seolah-olah mendengar siaran radio gitu ya. Baik, lanjut dulu ini. Yang kita kemudian bahas lagi, lewatan. Nah, ini. Jadi jaringan saraf tiroid atau neural network itu ada nanti yang namanya perseptron. Nah, ini yang kita nanti utak-atik untuk, nah tadi ya kan, aplikasi JSC untuk aritmatika. Jadi untuk ngitung, kurang, tambah, bagi, kali itu. Tapi sekali lagi tadi si JST itu atau si neural network atau si AI-nya kita ini bukan nanti menambahkan antara variabel-variabel itu. Kita suruh dia belajar untuk kemudian dia menambah, mengurang, mengalih dan seterusnya. Nanti kita coba kalau yang perseptron Adeline itu kira-kira bisa nggak untuk perkalian? Kita coba lagi bisa nggak nanti untuk gerbang logika gitu loh. Jadi nanti kawan-kawan bisa menyimpulkan sendiri nanti pada saat sudah mencoba. Ya. Jadi, oh kita ketik coding program sederhana, sederhana aja nanti tidak ini. Tapi nanti biasanya kalau yang tidak terbiasa ngoding gitu ya, itu satu koma kemudian ketinggalan ataupun kelebihan, kemudian di compile error itu paniknya luar biasa tuh. Galaunya bisa sampai besok gitu ya jadinya. Itu gara-garanya. Jadi jangan sampai kemudian nanti kan kalau komputer itu kan dia punya punya notifikasi ya biasanya ya. Kalau misalkan ada error ini tunjukkan notifikasinya di baris ini salahnya. Kalau ini nanti kan kita pakai bahasa C. Bisa jadi nanti dia tunjukkan itu di baris berikutnya. Misalkan kesalahannya di baris 100, dia tunjukkannya di baris 101. Nah, itu jangan heran. Tapi kita harus melihat ke yang sebelumnya. Bisa jadi di baris itu, bisa jadi baris sebelumnya. Tapi tidak mungkin dia baris setelahnya. Ya, kemungkinannya biasanya seperti itu. Baik, di berikutnya kita nanti ya logika itu ya. Jadi kalau sudah nanti di aritmatika atau matematika tadi, kita akan nanti mencoba, karena beda antara logika dengan aritmatika. Ada logika informatika ya dulu ya, pernah belajar ya? Ada nggak? Belajar apa dulu? Yang mirip-mirip logika informatika itu apa dulu ya kalau SI ya? Semester 1 belajar apa? Hmm, apa saya lupa namanya. Logika apa? Ada logika-logikanya mata kuliah apa dulu? Hah? Logika berpikir ya? Nah, micropazi. Oh, betul. Ya, yang NOR itu. Ya. Nah, ada kan? Oke. Nah, itu namanya logika ya, logika. Tapi kalau kalau di TI mereka menyebutnya ada gerbang logika. Kita sebut saja logika tadi yang ada NOR, XOR dan seterusnya itu ya. Nah, itu kalau AI biasa itu tidak bisa menyelesaikan itu biasanya. Jadi nanti kita coba di perseptron kita paksa dia kemudian menyelesaikan program masalah logika, bisa nggak gitu. Nanti kalau kawan bisa tahu, oh ternyata ini tidak bisa. Ya, ini kan spoilernya dulu nih, bocorannya dulu bahwa itu tidak bisa. Nanti ada latih JST ataupun AI ataupun neural network yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan logika itu tadi. Jadi ke logika itu tidak serta-merta sama dengan kasus aritmatika. Beda ya, beda sendiri. Karena dia kan kadang-kadang misalkan satu ditambah satu belum tentu dua kan, dia kan harusnya kan satu tambah satu kan satu. Satu dikali satu, satu misalkan. Satu dikali nol, nol. Ada juga nanti satu ditambah satu, satu. Ada yang satu ditambah satu tambah satu tambah satu jadi nol. Nah gitu loh. Nah, kan beda-beda tuh. Ada gerbang XNOR, ada XOR dan seterusnya. Nah nanti kita bandingkan. Kita suruh dan kita paksa AI yang tidak bisa tadi untuk kemudian menjawab. Pasti jawabannya juga error. Nah, ada juga nanti kita sampai ke yang dia bisa menyelesaikan persoalan logika tadi. Kenapa masih ada ujian tengah semester ya di situ? Oh, ya 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 ya, mohon maaf nih. Saya salah ini ya. Ada kecerdasan buatan dari ada artificial intelligence. Oke. Tadi sampai mana? Sampai sini sudah. Oh, ini kayaknya belum belum ketutup ya. Baik. Mohon maaf nih ya.
Nah, nanti kita juga ada belajar untuk membuat graphical user interface-nya ya. Kemudian ini logika sudah. Oh ya, seterusnya ada proyek-proyek. Nanti akan kita ambil datanya dari BPS. Tapi kalau misalkan nanti kawan-kawan punya data, nah sih kita kan punya data nih, Reja nih. Nanti kita minta kalau berkenan gitu ya, kita coba olah. Apa yang kita bisa olah dari data yang sudah ada. Si sebelahnya Napi Sahab siapa? Indah punya sudah PKL? Belum. Nah, sudah PKL cuma Reja. Oh, seminggu lebih banyak. Nah, nanti kalau mereka sudah datang, kita akan coba minta mereka sudah punya data apa. Baik, ada contoh lainnya tadi? Itu sudah beberapa contoh ya yang terkait dengan bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan AI ini untuk keperluan mengolah data yang sudah ada. Jadi jangan kemudian pesimis, oh saya hanya punya data ini Pak. Kemudian kita bisa olah apa ya? Ya, kalau dengan AI itu kita bisa buat macam-macam. Ada yang punya ide lagi kira-kira tadi dari data presensinya atau absensinya Reja itu kita bisa buat apa? Atau ada yang punya ide yang lain? As'ad, belakangnya As'ad tadi orang Amuntai tadi siapa namanya? Ghazali. Kirinya Ghazali sih Irwin. Oh, mirip dengan Pak Kaprodi ya. Pak Kaprodi Erwin. Irwin. Irwin kira-kira punya ide apa Erwin? Irwin. Marcel. Bagus, betul. Besok bisa kita prediksi ya. Kemudian di semester berikutnya kira-kira penghasilan Paman Andre itu berapa ya? Boleh. Boleh. Atau kemudian gini, itu satu prediksi penjualan. Jadi kalau misalkan mau dihubungkan lagi dengan harga bahan pokok yang lain, itu bisa. Jadi misalkan prediksi penjualan Bang Om Andre dengan misalkan dihubungkan dengan kenaikan harga bahan pokok entah kalau bahan pokoknya pentol itu apa daging ya terutama ya daging tepung misalkan apalagi bumbu-bumbu yang lain itu ya saus segala macam tomat. Nah itu kalau misalkan dibandingkan dengan harga itu tapi harus punya datanya nanti Marcel. Misalkan di semester ini di bulan apa sekarang? Bulan September ya. Itu harga harga tomat yang dipakai Paman Andre atau Om Andre itu apa? Harganya berapa? Kemudian bulan depan tomat yang sama harganya berapa naiknya? Dan seterusnya beberapa bulan gitu. Kalau sudah ada datanya itu harga tomat, harga daging, harga tepung, harga apa lagi? Bawang minyak misalkan. Nah, itu di data semua harga-harganya tapi tiap bulan diusahakan punya data. Nah, punya data. Kemudian dicatat lagi Paman Andre bulan ini berapa? Kira-kiranya aja nggak usah detailnya ditanya Paman Andre keuntungannya berapa. Pokoknya ditanya kata Paman Andre, oh seminggu ini dapatnya misalkan 1 juta gitu ya misalkan ya. Minggu berikutnya lagi dapat 1,5 juta karena mahasiswanya sudah masuk nih kan. Berikutnya lagi terus seterusnya sampai beberapa bulan. Nah, kalau sudah dapat beberapa bulan datanya itu, kemudian kita bisa olah gitu. Kira-kira bulan berikutnya Paman Andre itu menghasilkan berapa? Antara parameter tadi harga tomat dan lain-lain sekian itu kan jadi dimasukkan. Jadi pada saat kita buat graphical user interface-nya atau interface-nya masukkan apa namanya? Harga tomat kemarin bulan apa? Agustus gitu ya. Agustus masukkan. Harga apa sambal bulan Agustus, harga tepung bulan ini, harga daging per kilogram bulan ini. Masukkan semua. Kemudian kita ingin prediksi bulan apa? Kita ingin prediksi bulan misalkan bulan Januari gitu ya. Tapi kita kalau misalkan prediksi seperti itu kita sudah punya data setahunan. Tapi kalau misalkan kita ingin prediksinya minggu kedua bulan ini atau minggu ketiga bulan berikutnya, nah itu berdasarkan data itu tadi boleh. Kalau misalkan spesifik mau bulannya itu kan harusnya kalau tadi kan ada kan si Reja tuh punya data tuh 2 tahun misalkan rentangnya dari Januari sampai Desember. Nah, kalau kita tidak punya itu, kita misalkan prediksi minggu depan berapa atau ya minggu depan saja berapa. Tapi berdasarkan misalkan data tiga minggu terakhir. Jadi prediksi judul skripsinya nih, prediksi penjualan pentol Paman Andre berdasarkan data 3 minggu sebelumnya. Gitu lah jadinya. Jadi dari tomat segala macam apa masukkan semua 3 minggu, baru kita klik prediksi. Nah baru situ kelihatan penghasilan Om Andre bulan depan itu kira-kira sekian.
Nah, tapi kalau misalkan tadi saya sampaikan ke Reja, kalau bisa untuk bisa memastikan bahwa itu benar prediksinya apa salah, kita mundurkan lagi. Jadi kalau misalkan Paman Andre punya data penjualan dari Agustus, mundur Juli gitu ya. Juli kemudian Juni, kemudian Mei gitu ya, 4 bulan itu. Atau dari kita mundur Agustus, Juli, Juni. Dan Paman Andre punya data dari bulan Januari sampai bulan Mei gitu ya. Nah, itu yang digunakan untuk pelatihan. Jadi si AI-nya kita latih dengan data dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nanti kita suruh prediksi untuk bulan Juni, Juli, Agustus. Atau bulan Agustus saja. Boleh. Intinya sebenarnya kalau misalkan kita punya data beberapa periode sebelumnya, beberapa bulan itu bisa kita masukkan. Untuk kemudian kita olah. Ini bagus tuh idenya itu. Jadi tampak sepele ya, sederhana ya. Tapi kalau sudah kita masukkan ke AI, itu jadi itu. Oke, ini kawan-kawan yang online tahu ya, itu ya tadi ada saran dari kawannya Marcel. Tadi kalau yang tidak hadir tadi siapa namanya? Katanya bintangnya di kelas ini. Siapa tadi ya? Saya lupa namanya. Baik, kita lanjut dulu ya. Adi? Ali. Nah, itu tadi contohnya tuh si kawan kita Marcel sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana eh, memprediksi penjualan Paman Andre atau Om Andre. Baik, AI ini banyak sekali ya. Ada kalau zaman sekarang mungkin orang pakai Python atau kawan saya dulu pakai C atau pakai apa. Tapi saya cenderung untuk mempermudah kita nanti memprogram kita pakai ini. Saya masih coba upload programnya ke OneDrive, bukan ke Google Drive. Google Drive saya tidak cukup lagi mungkin untuk mengupload ini. Karena di OneDrive-nya dari Steamik Manager baru itu ada 100 giga. Alhamdulillah nanti kayak saya bisa. Tadi malam itu sudah 10 giga. Tadi pagi saya lihat kembali lagi ke 7 giga. Kayaknya ada yang gagal deh dia upload. Jadi aplikasi MATLAB-nya itu tahun 2023 versinya ya. Yang ada di laptop saya ini versi 2000 versi 2013. Nanti akan saya upload dulu, selesaikan proses uploadnya, nanti kemudian baru kawan-kawan bisa nah, untuk memperlihatkan saja ini kurang lebih seperti ini ya adanya tampilan. Nah, saya versi 2013 ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Sebentar ya, masih loading. Nah, ini dia. Nah, ini tampilan dari produk seperti ini. Ntar saya bisa share screen nggak ya? Ntar ya. Kawan-kawan lihat di aja ya, di slide aja ya. Itu tampilannya kurang lebih seperti itu. Nah, itu tampilan MATLAB-nya yang online. Ini kalau bentar. Nah, ini contoh di semester ini mahasiswa bikin tapi bukan AI tapi ini komputasi. Bukan bukan semi AI lah gitu ya. Dia pakai metode namanya winnowing. Saya tidak tahu apakah ada yang pernah dengar metode winnowing. Metode winnowing itu sebenarnya dipakai untuk kemudian orang membandingkan dua dokumen. Mungkin ada yang pernah, misalkan ada membandingkan dua dokumen, misalkan antara ini dokumen. Kalau dulu saya sering menggunakan itu untuk memeriksa coding program atau hasil pekerjaan mahasiswa. Antara punyanya Marcel dengan Reja misalkan. Saya banding kedua gini, terus saya compare, saya bandingkan yang mana yang sama di antara dua dokumen ini. Nah, itu winnowing itu sebenarnya digunakan untuk itu.
Tapi oleh mahasiswa kita ini, oleh mahasiswa Sinik Banjarbaru, dia digunakan untuk memprediksi. Jadi beda ya. Awalnya itu khusus untuk kemudian membandingkan dokumen, dua dokumen itu. Tapi yang dia gunakan adalah untuk kemudian memprediksi kalau komentar orang di IG itu komentarnya negatif apa positif. Kan kalau di IG itu kan macam-macam ya komentarnya ya. Oh, apalagi pada saat Pilpres kemarin gitu kan. Nah, jadi itu yang kemudian oleh dia diambil datanya banyak, sekian banyak data yang diambil sebulan atau beberapa bulan itu kemarin. Kemudian dia olah aplikasinya ini aplikasinya dia nih. Kebetulan GUI-nya tidak ada. Jadi dia di Simic Banjarbaru itu tidak harus aplikasi itu ada GUI-nya, ada interface-nya. Jadi ini aplikasi yang tidak pakai interface. Jadi kalau misalkan dibuatkan interface, tinggal buat interface-nya nanti gitu kan. Jadi masukkan komentar yang Anda ingin prediksi klasifikasinya itu negatif atau positif. Nah, ini kan kalau di sini tulisannya prediksi untuk komentar baru negatif. Komentarnya yang mana dia ada di dalam sini. Nah, ini database komentarnya tuh yang warna ungu ya. Jadi di sini di dalam MATLAB ini nanti dia punya warna-warni. Ini datanya, kemudian ini yang saya sampaikan tadi ada data pelatih, ini data pengujian. Tapi ini beda dengan si AI ya. Ini yang saya perlihatkan ini tadi hanya menyampaikan bahwa ini adalah MATLAB, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan ini MATLAB versi 2023, 2013 sudah jadul. Jadi kalau diinstal di kawan-kawan yang OS-nya Windows 11 itu kemungkinan agak-agak rewel. Makanya saya carikan MATLAB yang versinya lebih baru 2023. Saya kira sudah kalau 2024 nanti terlalu 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 ngejreng, terlalu apa ya? Terlalu baru itu bisa jadi terlalu berat. Komputer saya belum tahu nih akankah bisa jalan. Kalau nanti saya coba dulu 2023 itu ternyata lelet di komputer saya akan kembalikan lagi ke yang bawahnya lagi. Cari lagi yang kira-kira jalan. Mungkin 2015 apa 2017. Kalau 2013 ini terlalu lama. Jadi dia di 2013 ini di laptop yang OS-nya Windows 11 itu minta disetting kayak di apa ya di downgrade gitu OS-nya tuh. Apa sih ya compatibility-nya ya kalau tidak salah itu. Compatibility-nya diganti atau diturunkan menjadi compatibility Windows 8 atau Windows 10. Karena saya kebetulan dia Windows 10 dia masih bisa jalan. Saya gunakan ini tahun 2014 sampai 2017 kalau tidak salah. Jadi ternyata di komputer saya ini yang Windows-nya Windows 10 masih jalan. Makanya saya malas ngupgrade ke Windows 11 ini. Saya sering ditawari oleh Microsoft-nya di sini untuk ngupgrade ya, di-upgrade ya ke Windows 11. Tapi saya tidak mau, saya tolak. Karena ada beberapa program saya yang kemudian tidak bisa jalan dengan Windows 11. Ya. Kata kawan-kawan yang mahasiswa juga, Pak, Windows 11 itu masih ada beberapa bug-nya katanya. Jadi kadang-kadang tidak jalan ini, tidak jalan itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Mending biar itu aja Pak katanya Windows 10. Ya udah saya tetap aja. Jadi setiap kali ada tawaran kan pada saat saya restart itu kan dia ada tawaran. Mau diupdate ke Windows 11, saya terus tolak. Nanti aja. Sampai saya kemudian yakin bahwa itu bisa mengakomodasi apa namanya program-program saya yang ini yang ada dari dulu sampai sekarang. Taruh ada enggak ya? GUI ini. GUI. So, nah, kurang lebih seperti ini aja sih GUI-nya itu tidak terlalu tidak terlalu yang nanti kan karena untuk skripsi, untuk penelitian itu kan tidak diperlukan tampilan yang wow, tidak diperlukan tampilan yang kemudian eye catching istilahnya ya. Yang penting tampilan apa UI-nya ini atau user interface-nya ini mewakili kemudian apa yang diinginkan oleh kitanya atau kliennya ya. Tapi kalau kliennya misalkan minta, wah tampilannya harus ada background kantornya ya, udah tambahkan background kantornya. Wah ini anunya tombolnya harus yang rada-rada rounded at the edge-nya, ujung-ujungnya ada agak rounded, carikan aja lah ya. Oh ini apa namanya kalau dipencet warnanya jadi warna ini. Itu harus kita cari lagi codingnya. Tapi kalau sementara yang kemudian standar yang warnanya abu-abu seperti ini kurang lebih ini. Gitu. Tampilan hasilnya. Jadi kalau misalkan kita buat eh, apa namanya AI sederhana nanti untuk keperluan skripsi cukup dengan ini saja. Ya, tidak harus kemudian ada GUI yang bagus karena kalau di Reja sih kan GUI-nya dituntut bagus ya untuk presensi itu nggak mau deh yang asal-asalan nggak mau mesti yang bagus ini.
tampilannya. Nah itu. Jadi kita harus membedakan antara yang kemudian oleh customer yang apa namanya memang istilahnya dalam tanda kutip berbayar gitu ya ke kitanya itu minta, itu kita harus mengikuti itu. Tapi kan yang ini kita gunakan untuk keperluan penelitian saja tidak masalah. Gue yang sederhana aja. Toh juga sudah berfungsi nantinya untuk kemudian mewakili apa yang kita buat AI-nya. Nah, lebih ini ya, ini tampilannya. Baik, sampai sini dulu. Nanti saya coba apa namanya? Saya coba upload selesaikan dulu. Bentar. Saya cari dulu. Sudah selesai belum ya? Hmm. Satu item, kayaknya sudah. Ah, ini ada nih satu nih. Nah, kan masih ada satu yang belum selesai diupload. 9,98 dari 12 giga, berarti sekitar 3 giga nih, 2 giga lebih. Ini 9,98, ya ini masih upload. Nah, kira-kira itu ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, ini tadi MATLAB-nya versi 2023 nanti. Insya Allah. Nah, saya kira cukup karena ini pembukaan dulu. Sudah jam 3.20. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah jalan ya, kita dijatah sampai jam 4, ya kan? Jadi nanti kalau misalkan sudah saya cukupkan materinya sampai sini, silahkan nanti silahkan lanjutkan dengan coding program yang tadi kita coba. Ya, berisik kita. Jadi, tapi sambil saya menyampaikan materi kan laptopnya sambil dinyalakan juga, sambil dicoba. Kadang-kadang kalau misalkan saya terlalu cepat gitu kan ada yang ketinggalan, ada yang keteteran coding programnya. Jadi kan saya harus pindah ke materi berikutnya lagi, atau slide berikutnya lagi. Nah, di kesempatan yang apa namanya? Di satu SKS yang terakhir ini yang kemudian kawan-kawan bisa melanjutkan apa yang tadi sudah kita ini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada coding yang tidak jalan tadi di setelah ini ya kemudian kita uh, kerjakan gitu ya ini. Sampai situ dulu. Ya, saya cukupkan dulu ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ini email saya. Tadi mungkin di yang awal WA-nya tidak ada. Saya minta tolong nanti Marcel atau kawan yang lain atau Halim buatkan grup untuk kelas ini. Oh sudah, alhamdulillah. Tadi saya sudah minta tapi ya. Tolong saya di-invite di nomor ini. Ya, rekan. Ini Reja, Marcel, Arkan yang mana? Arkan. Ini Ahkab Adi. Ya, saya coba menghafalin satu. Kalau itu Kubron. Saya jangan besok cepak aja rambutnya saya. Iya, Kubro. Baik, ini ya. Jadi kalau saya standby-nya memang ada di kampus Banjarmasin di Sultan Adam. Jadi kalau misalkan mau perlu apa itu secara offline atau kalau nanti kalau sudah terhubung lewat WA kan kita bisa diskusi atau apa. Misalkan Pak, saya mau penelitian ini, yang penelitiannya itu tidak mau dipublikasikan di kawan-kawan di kelas itu. Misalkan gitu ya kadang-kadang ya. Ada mahasiswa yang mau ngejapri Pak, ini saya punya ide ini tapi tidak mau dipublikasikan. Kenapa? Karena takut diambil oleh kawan yang lain. Kadang-kadang seperti itu. Dan kita tidak bisa menampilkan itu ya. Jadi maksud saya ada yang kemudian dia sudah punya ide, kalau misalkan keduluan orang untuk memasukkan proposal atau judulnya ke prodi itu kan kasihan ya kan. Jadi kadang-kadang ada yang ngechat Pak, saya punya judul ini, kemudian kira-kira yang mau dibahas apa. Nah, oke, bisa aja nanti dikontak saya. Insya Allah. Tapi kalau saya apa namanya slow respon, tolong dipahami ini ya, jangan ini ya. Kadang-kadang kan saya sambil apa atau kadang-kadang sambil chatan sama Bu Ketua, Pak Taufik atau yang lain gitu, atau apa namanya urusan-urusan yang atau bahkan saya emang lagi mengajar gitu. Nah, itu jadi masalah ya. Jadi kadang-kadang kalau seperti ini kan 3 jam atau dua SKS ini saya tidak mengotak-atik WA. Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah punya gambaran paling tidak ya terkait dengan apa yang akan kita coba nanti pelajari sama-sama di mata kuliah ini. Jadi saya pun bukan expert atau bukan ahlinya. Nanti kita belajar sama-sama. Saya sampaikan apa yang kemudian saya pernah kerjakan itu aja. Kalau misalkan nanti Marcel atau Reja atau Kubro atau si Napisah punya ide yang punya yang lain lagi, itu silahkan di ini kan. Kalau misalkan itu kemudian berkenan untuk disampaikan ke kawan-kawannya atau kemudian nanti dipakai juga untuk penelitian, nah bagus lagi idenya ya. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau saya sering bercanda juga ya, Kubro dan kawan-kawan yang lain.
Jadi itulah saya biasanya kalau dengan mahasiswa seperti kawan sendiri aja, bukan seperti mahasiswa dengan ini. Kalau tidak ada pertanyaan yang online, ada? Ya, Pak, ya, kada Pak. ya, ya, Aman ada. aja Pak, aman. Bentar, ada apa? Kada Pak, kada Oh, pertanyaan. oke, nanti kita lanjut nih. Oh, nah itu kan ya, sebentar, sebentar. Bentar ya, presensinya mana tadi? Pak, presensi ulun palah anu kain aja. Oh iya, nanti kalau sudah bisa, tolong dihubungilah karena saya buka lagi anehnya. Tinggi Presensinya. Pak, siap Pak. Iya, Pak. Jadi sementara yang hadir sekarang ini sudah saya buka presensinya. Coba dicek lagi kawan-kawan yang ini, yang hari ini ada dan bisa masuk ke presensi atau absensi. Sudah kebuka apa belum? Saya cek lagi di sini. Sekali lagi mohon maaf yang online ya, ini saya belum bisa berhasil. Entah nanti saya lihat lagi settingan di Zoom meetingnya. Kenapa kalau setiap kali saya share screen dia nendang terus keluar dari itunya dulu dari share screennya. Kemudian nanti saya lupa karena sudah beberapa bulan tidak tidak mengajar daring gitu kan, jadi saya lupa lagi. Kemarin itu juga sempat seperti itu anunya kasusnya. Tapi habis itu saya temukan. Oke, sudah saya buka presensinya ini. Jadi kawan-kawan yang online juga bisa mengisi presensinya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, saya matikan warahmatullahi ya. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Mohon hati-hati kalau lewat mana. Kabelnya cabut. Sip. Ya, sama-sama. Terima kasih lah semuanya. Oke.